Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Rizky Abdul Nego dengan NIM 3333230070. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial mengenai peta kendali dan juga fishbone diagram. Nah, sebelumnya kita akan melihat soalnya terlebih dahulu. Nah, ini buat soal pertama. Di sini PT Osik merupakan perusahaan yang memproduksi jam tangan mewah dengan mekanisme Swiss untuk pasar premium, di mana salah satu karakteristik mutu utamanya yaitu ketebalan case atau rangka jam tangan harus dijaga presisinya. Karena harga ekonomis dari jamnya itu yang mahal, sekitar 15 juta sampai dengan 20 juta per unit, dan proses inspeksi menggunakan auto presisi tinggi yang melakukan yang memerlukan pembongkaran parsial dan berpotensi untuk merusak finishing jam tangan, maka Departemen QC hanya dapat melakukan pengujian terhadap satu unit sampel jam tangan per hari di setiap bulan produksinya. Nah, ini merupakan hasil pengumpulannya selama 30 hari nih. Nah, sekarang kita harus melihat um, batas kendali itu sampai batas kendali bawahnya, kemudian kita melakukan pola tidak wajar dalam peta kendali, apakah proses tersebut sudah terkendali. Nah, buat datanya pertama kita masukkan ke dalam Excel. Nah, Excel seperti ini, kemudian kita input datanya ke dalam Minitab. Nah, kita udah masukkan datanya, nah, kemudian kita pakai peta kendali IMR. Kenapa sih peta kendali IMR? Karena dalam masalah yang tadi, itu kan pengujian jam tangan itu punya harga ekonomis yang tinggi dan juga tingkat presisi yang tinggi ya. Dan dalam prosesnya itu bisa merusak jam tangan. Oleh karena itu, sampel yang bisa diambil itu cuma satu per subgrupnya. Jadi cuma individual doang yang dicek. Karena prosesnya itu destruktif. Nah, oleh karena itu kita memakai peta IMR ataupun peta individual moving range. Nah, jadi kita lihat buat peta individual value-nya itu X-bar-nya di angka 12,4827. Potensialnya di 12,7165 dan LCL-nya di angka 12,2488. Setelah kita lihat ini sampai dengan harga 30 tidak ada yang melewati batas UCL ataupun LCL. Kemudian buat moving range-nya itu ada di MR banknya itu di angka 0,0879, buat UCL-nya ada di angka 0,2873 dan buat LCL-nya ada di angka 0. Nah, moving range ini itu menggambarkan pergerakan ataupun uh, selisihnya dari um, ketebalan case per harinya. Di sini kita lihat misalnya tidak ada nih yang melebihi dari batasnya. Dia masih dalam kendali yang baik. Nah, sekarang kita lihat buat soal yang kedua. Nah, secara singkat, yang kedua ini PT Firmindo Berkain memproduksi tabel suplemen vitamin C, di mana buat vitamin C aktifnya itu perlu dipantau secara ketat. Oleh karena itu, Departemen QC itu melakukan inspeksi rutin untuk mengambil 15 batch produksi dalam seminggu. Nah, di setiap batch-nya itu mereka mengambil 8 sampel dengan cara random sampling. Nah, di sini ini ada hasil pengukuran ini 15 batch dan satu batch itu diambil maaf diambil 7 sampel. Kemudian buat datanya kita masukkan lagi ke Excel, masukkan, kemudian kita lakukan coding di RStudio. Nah, sebelum kita mulai, kita harus mau input dulu si library Excel dan juga QCC. Library Excel ini itu berguna buat eh, supaya bisa membaca file Excel. Kemudian buat QCC ini berguna buat teman-teman bisa membuat quality control chart seperti itu teman-teman. Sekarang teman-teman lihat metode nomor dua kita harus menginput file Excel terlebih dahulu teman-teman. Jadi pastikan nanti dalam file proyek teman-teman udah teman-teman masukkan data Excel-nya. Kemudian teman-teman input nih buat soalnya itu kita ambil dari data Excel di sheet nomor 2. Nah, kemudian kita hapus kita masukkan jadi data 2 di mana kita hapus si kolom yang pertama. Kenapa kita hapus kolom pertama? Karena dia itu cuma kolom subjudul aja jadi subjudul per kolom itu nggak kita pakai, kita cuma pakai datanya aja. Kemudian kita tampilkan. Setelah itu kita baru buat nih peta kendali R-nya. Nah, tapi sebelumnya, kenapa sih kita pakai uh, peta kendali XR dalam soal nomor 2? Jadi soal nomor 2 ini itu membahas mengenai ukuran batch yang masih di bawah 10. Di sini kan buat batch-nya itu ada 15 dan ukuran setiap batch-nya itu ada di 7 kan, 7 sampel. Nah, karena dia masih punya ukuran yang di bawah 10, dia itu masih punya tingkat sensitivitas yang kecil.
Oleh karena itu, kita masih menggunakan selisih yaitu range. Sedangkan kalau misalkan dia udah punya ukuran base-nya itu 10 ke atas, itu kita harus menggunakan standar deviasi karena dia udah punya tingkat sensitivitas yang lebih tinggi. Nah, yang kita lihat nih peta kendali R-nya untuk melihat eh, pengendalian dari selisih setiap selisih kualitas setiap produknya. Ternyata ada yang melebihi batas OCL nih. Sekarang kita lihat dulu batas mana yang melebihi dan juga emang berapa OCL dan OCL-nya. Yang kita lihat yang melebihi itu ternyata ada di yang bagian limit ada di data ke-11 dan juga buat rata-ratanya tuh CL itu di angka 5,933, kemudian buat CL itu di angka 0,4484, untuk CL-nya di angka 11,41823. Nah, jadi di sini ada nih ternyata yang melebihi, ya. Karena itu kita harus menghapus data yang keluar dari batas kita atau data outliers. Kita hapus. Nah, sekarang kita bisa buat data peta kendali perbaikan. Kita, nah, setelah kita hapus, udah nggak ada lagi nih data yang jadi outliers di sini. Nah, kemudian kita lihat center of groupnya itu atau caranya itu berubah nih dari 5,933 jadi 5,357,143. Kemudian buat LCL-nya itu di angka 0,4048914, buat UCL-nya di angka 10,30939, di mana jadi nggak lebih ketat lagi ya buat pengawasannya. Nah, setelah kita melakukan peta kendali R dan satu peta kendali selisihnya, sekarang kita buat peta kendali X bar-nya. Kira-kira ada yang melebihi atau jadi layers lagi tidak ya? Oh, ternyata dari peta kendali X bar-nya atau rata-rata kandungannya itu nggak ada nih yang melebihi. Nah, sekarang kita lihat CL berapa sih? Ternyata CL itu angka 498,9082, betul CL-nya di angka 496,6617, betul CL-nya di angka 501,1546. Dimana sebelum mereka, kalau mereka nggak melebihi ACL dan juga CL, maka kandungan tersebut masih bisa ditoleransi. Namun kita lihat nih, dari kan di software RStudio. Sekarang kita masuk ke software Minitab, kita ketahui nih, bahwasannya dari si soal nomor 2 ini kita masukkan datanya setiap batch, dan kita lihat nih buat kotak kendali sampel, kotak kendali X bar-nya, dia itu punya rata-rata di 4,98 498,810, buat UCL-nya di angka 501,298, buat hasilnya di angka 496,321, di mana ini masih dalam batas kendali yang wajar dan sama dengan hasil R studio tadi. Sedangkan kalau buat di peta kendali R-nya atau range ataupun selisih, di sini ada outliers nih, kita lihat dulu buat R bar-nya itu ternyata di angka 5,93, artinya selisihnya itu kandungannya di rata-ratanya di 5,93, waktu misalnya di angka 11,42. Cuma kalau dia udah lebih 11,42, maka dia tuh udah nggak mungkin butuh yang baik lagi. Kalau masih di bawah LCL atau yaitu 0,45, itu juga tidak baik lagi. Nah, di sini ada satu yang melebihi yaitu di nomor 11, di mana hasil verifikasinya itu sama kayak yang sebelumnya di studio. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga nih. Secara singkat, soal yang ketiga ini, PJ Maju Teknologi itu memproduksi komponen elektronik nih buat industri otomotif, di mana mereka itu ngelakuin quality control selama 12 bulan, dan setiap bulan itu mereka mengambil 12 sampel. Nah, sekarang buat ukuran sampelnya itu tuh ada di angka 12, itu melebihi 10. Kalau dia udah melebihi 10, otomatis dia punya tingkat sensitivitas yang tinggi. Kalau dia punya tingkat sensitivitas yang tinggi, maka dia butuh yang namanya pakainya adalah standar deviasi. Kenapa standar deviasi? Karena standar deviasi itu dia itu bisa biasanya dipakai buat yang punya sensitivitas yang tinggi. Nah, dari lebih 10 makanya dia pakai pindah kendali XS. Nah, kan kita masukkan datanya dulu ke Minitab, kemudian kita buat peta kendalinya nih. Ternyata setelah kita buat rata-rata dari akurasi pengkonsum itu yang ke 24,99. Nah, batu cialnya yang ke 25,018582, buat DLCL-nya yang ke 24,974487. Di sini mereka punya jarak yang kecil banget nih, teman. Nah, buat S-nya atau dari S-nya ataupun simpanan bakunya, kita lihat bahwasanya simpanan bakunya itu rata-ratanya di angka 0,02311. Cuman buat kecil nggak di angka 0,03
0,802, kemudian buat locengnya di angka 0,000817. Dimana buat si standard deviationnya pun itu masih di dalam batas kendali yang wajar. Jadi ini masih baik teman-teman dalam pengendalian mutunya. Kemudian yang terakhir di sini PT Indah Rasa itu perusahaan manufaktur bergerak di bidang produksi bumbu instan dengan berbagai varian rasa tradisional. Nah, kemudian setelah dilakukan monitoring kualitas 3 tahun terakhir, ditemukan bahwa beberapa karakteristik mutu seperti seragam tekstur yang tidak terasa itu mengalami fluktuasi yang signifikan nih. Jadi udah nggak jelas nih rasanya nih. Nah, dan berada di luar batas spesifikasi. Kemudian ini ternyata jadi ini menunjukkan bahwasannya ada proses yang masih di luar dari kendali atau out of control. Nah, di sini melakukan quality control dengan cara fishbone diagram atau cause and effect diagram dan melakukan berdasarkan pendekatan 6M yaitu man, machine, method, material, measurement, dan environment. Nah, di sini ada hasil identifikasinya per aspeknya. Nah, kita input itu di dalam Excel seperti ini, man, machine, approximate, dengan environment. Sini buat man itu ada human error atau kesalahan manusia. Kemudian kalau man ada dua communication optim tidak efektif. Buat mesin itu ada mesin pencampur tidak terkalibrasi, sistem kontrol otomatis bermasalah, sistem suhu tidak responsif. Buat metode itu ada waktu pencampuran yang tidak standar, urutan penambahan bahan tidak konsisten. Buat material itu ada kualitas bahan baku tidak konsisten, penyimpanan berdasar tidak proper. Kalau misalkan measurement itu ada frekuensi kalibrasi tidak teratur, kemudian pengukuran bahan baku tidak sesuai. Buat environment ada fluktuasi suhu di ruang produksi, kelembapan udara, dan juga kontaminasi dari area sekitar. Nah, setelah itu kita masukkan ke RStudio. Di RStudio, kita input dulu datanya dengan si tempat, kita input sekarang. Kemudian kita bisa buat nih dari si visual diagramnya. Visual diagramnya ini karena data yang terlalu mepet dan kita bisa lihat lebih jelas di mini tab. Jadi di sini penyesuaian komposisi bumbu ataupun fluktuatifnya tadi itu disebabkan oleh banyak aspek. Ada main machine method, sebuahnya ada material, measurement, juga environment. Kita bisa lihat lebih jelasnya nanti di mini tab. Nah, di mini tab itu sama, kita akan input terlebih dahulu. Kita input, kemudian dari inputan ini kita akan buat ke dalam fishbone diagram dan sini kita kelihatan nih ketidaksesuaian komposisi bumbu ini disebabkan oleh beberapa aspek. Nanti dari measurementnya ini ada dua, kemudian dari metosnya juga ada, dari mana juga ada, environmentnya juga ada tiga, materialnya ada dua, dan dari mesinnya ada tiga. Mungkin sekian video penjelasan saya mengenai kotak kendali dan juga fishbone diagram. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.